Halo, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek yang kali ini tuh kita bakal ngelanjutin pembahasan soal D5 render. Kemarin saya sudah upload video kan seputar pembahasan tentang software ini atau program rendering ini yang hampir sama kayak 3D Max, V-Ray, Lumion dan sebagainya. Nah, jadi kemarin itu saya hanya ngejelasin tentang sampel ya. Kita ngelihat sebuah sampel yang ada di D5 render ini. Terus bagaimana efek yang ditampilkan dan grafis yang diperlihatkan dari D5 render ini. Selanjutnya saya bakal ngejelasin. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang modeling yang akan dirender yang bukan sampel. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang modeling yang akan kita render tapi bukan sampel. Kalau kemarin itu sampel, jadi modeling yang sudah di modeling sedemikian rupa, yang sudah dikonsepkan sedemikian rupa, terus settingannya itu udah dari programnya langsung gitu. Jadi kita bakal buktikan apakah dengan modeling yang kita buat efek-efek yang ditampilkan dari sampel kemarin itu bisa kita terapkan di sini gitu, atau bisa kita praktekkan di modeling yang kita sudah buat sendiri gitu, atau desain yang kita punya sendiri. Nah, karena ada beberapa aplikasi atau ada beberapa program lah ya yang kalau misalnya sampelnya itu bagus banget, terus pada saat kita mau export, terus pada saat kita mau import modeling kita dan ngerender di program tersebut itu nggak sebagus dengan sampel. Terus ada ketika misalnya launching videonya keren banget ya, kayak real banget, terus kayak realistik, dan pada saat kita coba itu jauh berbeda gitu. Entah mungkin karena pemahaman kita dengan program tersebut itu nggak 100%, masih banyak yang kita belum tahu rahasia-rahasia dari program tersebut, atau memang pada dasarnya itu kayak branding aja gitu. Kayak ibaratnya kayak branding yang diperlihatkan bagus-bagusnya aja, tapi pas kita pakai nggak sesuai ekspektasi. Nah, jadi kita bakal praktekkan. Yang pertama kita bakal lihat dari efek ray tracing-nya. Nah, ray tracing itu bakal kelihatan pada benda-benda yang mengkilat. Jadi ray tracing itu akan kelihatan mengkilat atau akan kelihatan realistik tapi berbeda dengan mengkilat biasanya gitu, dari settingan biasanya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini udah kelihatan kayak kaca asli ya, berarti benar, berarti bisa gitu. Ternyata kita pakai efek ray tracing di modeling kita. Selanjutnya ini nih, lantainya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini jauh lebih bagus efek refleksinya dibanding dengan aplikasi Lumion. Karena saya sudah coba juga dan sudah ulik-ulik juga aplikasi Lumion. Saya memakai Lumion itu sudah hampir beberapa tahun ya, 2 kalau nggak salah ya, 2 atau 3 tahun gitu. Saya nggak tahu apakah pemahaman saya tentang Lumion itu masih kurang. Jadi pada saat saya memakai Lumion di awal-awal pemula kan, dengan beberapa program campuran di Lumion agar terlihat lebih realistik juga, itu memakai Subtensor, itu memakai Subtense Player. Nah, itu aplikasi 3D juga dan bisa kita kostum juga di dalamnya ya untuk material-material. Ya, itu memerlukan cukup banyak gabungan program gitu untuk membuat Lumion itu terlihat lebih realistik. Mungkin benar ya pada saat launchingnya, terus pada saat tampilan review animasinya mungkin benar bagus seperti itu, tapi menggunakan beberapa campuran-campuran program agar terlihat lebih realistik gitu, atau terlihat lebih bagus aja terlihat pada saat animasinya gitu, atau memakai banyak campuran untuk membuat animasinya itu terlihat lebih realistik seperti itu. Dan kalau misalnya untuk dasarnya ya, awalnya gitu, maksudnya pure dari Lumion, itu saya rasa bakal susah gitu untuk dapat hasil-hasil seperti itu. Dan ini ya kalian bisa lihat sendiri ya, ini tampilan lantainya seperti ini, hampir kelihatan realistik. Ini belum dirender. Cuman untuk settingan-settingan rendernya ini saya belum terlalu paham, karena ini benar-benar baru beberapa 1 mingguan lah saya pelajari ini. Itu pun tidak tidak rutin gitu, karena saya membuka aplikasi-aplikasi lain. Jadi 1 minggu itu mungkin cuma 3 atau 2 kali saya pelajari ini. Terus dari kacanya juga sudah kelihatan kita bisa pakai, ternyata efek ray tracingnya itu sudah aktif ya. Kalau misalnya kalian pakai VGA RTX, kalau kalian
nggak pakai VGA RTX, series RTX itu nggak bakal aktif ray tracingnya. Contohnya ini nih. Nah dari sini ini kacanya, terus mobilnya ini keren banget sih ya. Ini saya nggak kasih material sih. Nah, jadi seperti inilah efeknya. Terus untuk menambahkan pohon itu ada di sini yang namanya aset. Oke, perlu kalian tahu bahwa di D5 Render ini adalah program legal ya, program legal, dan jika kalian ingin mengupdate ke Pro itu bisa aja, tapi berbayar gitu. Terus untuk free-nya itu gratis kalian download dan bisa dipakai sama semua orang dengan fitur-fitur lebih dari standar gitu atau lebih dari yang kita harapkan ya. Jadi ibaratnya kalian pakai yang gratisan pun itu nggak rugi. Oke, di sini ada all ya, semua aset yang ada di sini tuh. Nah, ini material. Jadi ini khusus material ya. Jadi ini material. Nah, ini all ini adalah tampilan dari material ya. Terus kalian pada saat kalian ke aset ya, dan di sini kita ada di menu material. Nah, kita bisa lihat ya, untuk all dari materialnya itu ada sekitar 1766 material. Itu saya nggak tahu material dari mana semua. Ini bisa kalian pakai ya. Terus kalau misalnya kalian pengen menggunakan material tersebut ya tinggal download aja. Di sini karena aplikasinya terhubung dengan internet ya, kalian bisa pakai, klik aja di sini, terus di sini ada tulisan berapa persen, itu artinya mendownload ya. Jadi kalian bisa tungguin aja mendownload. Kalau misalnya kalian mau download juga ya terserah gitu. Atau kalau misalnya kalian mau menyediakan beberapa jam khusus untuk mendownload material ya bisa juga gitu, biar nanti tinggal pakai aja. Nah, ini kalian bisa klik aja di sini, klik terus ini ya. Nah, ini bakal keganti ya materialnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita Ctrl Z dulu. Itu cara menggunakan material. Oke, terus settingannya ada di sini. Ntar saya coba ke sini ya. Ini settingannya ada spekular. Ini hampir sama kayak settingan di V-Ray ya. Cuman dia langsung kelihatan. Jadi ya real time gitu, langsung kelihatan. Terus rocknya, terus metaliknya. Kalau misalnya kalian mau jadiin metal, terus AO-nya ya, terus AO-nya. Ini biar kelihatan lebih apa ya, lebih terang aja. Terus emissive kalau buat dia menyala ya. Kalau untuk membuat material tersebut menyala ya, kayak misalnya lampu dan lain-lain. Di sini semua settingannya. Oke. Kita Ctrl Z dulu. Ntar. Ctrl Z. Oke. Udah. Dan ini untuk penggolongan materialnya, keramik terbagi jadi dua ya. Ada yang polis, ada yang matte keramik, terus fabric. Ini fabric ini seperti kain ya. Ini terbagi beberapa nih. Wall and roof ya, banyak juga tuh di sini dan sebagainya ya. Lumayan banyak material yang disediakan, sekitar 1766, dan kalian bisa gunakan itu sesuka hati kalian, free. Kalau misalnya mau update ke Pro itu lebih bagus lagi, lebih banyak lagi gitu. Terus di sini ada yang namanya model. Nah, model ini adalah seperti model ini nih. Model yang kalian lihat sekarang ini, model 3 dimensi. Di model ini memang agak sedikit ya dibandingkan dengan Lumion atau aplikasi-aplikasi animasi atau program animasi lainnya, karena harus diupdate ke Pro baru bisa gitu. Saya bilang sedikit karena ada beberapa yang memang diperlukan. Ini banyak sih sebenarnya kalau dihitung secara keseluruhan ya, 7.730 gitu. Cuman beberapa komponen atau beberapa model yang penting banget untuk dipakai itu ternyata harus update ke Pro. Jadi solusinya kalau misalnya ada komponen yang ingin kalian tambahkan ke dalam aplikasi ini atau program ini, kalian harus tambahin dari awal di 3D kalian ya. Jadi di 3D kalian, misalnya kalian memakai 3D Max atau memakai SketchUp, pengen sofa yang sesuai dengan request kalian atau sesuai dengan keinginan kalian. Nah, itu kalian tambahin dari awal di SketchUp-nya ya. Jadi kalau kalian mau berharap di sini bisa aja kalau misalnya ada yang sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kalau nggak ada ya berarti kalian harus harus nambahin di awal gitu. Oke, di sini komponennya HD semua ya.
atau objeknya HD semua. Saya bakal memperlihatkan contohnya ini seperti ini. Ini detail banget, serius. Ya, jadi kalau misalnya kalian pernah memakai beberapa program, kalian bisa lihat sendiri perbedaan ini dan program-program yang lainnya. Dan ini ringan banget loh ya, nggak seperti beberapa aplikasi atau beberapa program yang berat banget. Kalau misalnya udah ditambahin seperti ini ringan, serius. Tapi speknya harus bagus juga. Dan ini cukup memakan VGA atau kartu grafis kalian. Sekarang ini udah lumayan hangat-hangat ya, PC-nya udah lumayan hangat nih. Oke, di sini ada banyak pohon ya, banyak pohon yang bisa kalian pakai atau bisa kalian fungsikan. Cuman ada beberapa yang ini yang pro. Jadi ada yang nggak bisa di-download, harus diupdate ke pro ya. Nah, kita bakal pakai di sini nih, flooring ya, flooring. Ini nih. Ini semua bisa. Nah, ini ada tulisan Pro. Kalau HD, ini HD, ini nggak perlu di-upgrade. Nah, mulai dari bawah sini Pro HD itu pas kalian klik, kalian harus bayar sejumlah $360 per tahun. Itu hitung aja itu berapa tuh, $360 per tahun, luar biasa banyak banget ya. Ya, tapi kalau kalian punya budget berlebih bisa kalian upgrade ke pro-nya gitu. Nah, ini di flooring tree ya, atau di pohon yang hampir-hampir sama kayak bunga gitu kan. Pohon berbunga lah ya. Nah, itu 1 2 3 4 5 6. Cuma 6 yang bisa kalian pakai. Selebihnya itu pro semua nih. Waduh. Ya. Jadi itulah alasan kenapa saya bilang banyak ya, 7.730, cuman beberapa itu yang penting-penting nggak bisa dipakai gitu. Kayak sayang banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen nambahin sebuah objek yang sesuai keinginan kalian, itu kalian harus nambahin memang di awal di 3D kalian. Oke, di sini ada broadleaf ya. Nah, ini bisa kalian lihat HD semua nih. Nah, HD. Terus ada yang pro di sini. Oke, mulai dari sini nih pro. Ya, termasuk banyak juga ya untuk komponen-komponen yang bisa kita pakai. Cuman lebih banyak yang nggak bisa dipakai. Oke, untuk animalnya juga saya rasa kurang gitu, sedikit. Ini kalian bisa lihat cuman beberapa aja yang bisa dipakai. Yang lain itu pakai pro. Nih, pro. Di bawah ini pro semua nih. Ya, kayak kurang kepake aja gitu. Untuk burung hanya 2 doang yang bisa dipakai. Selebihnya pro. Kitchen. Nah, ini pro semua nih. Oke, itu nggak masalah asal kalian punya banyak komponen di 3D SketchUp atau di 3D Max ya, asal kalian bisa download selain dari sini. Jadi bisa diakalin dan itu juga sesuai dengan seberapa banyak komponen yang kalian punya gitu. Oke, jelas ya. Kita ke sini dulu. Nature, pohon. Oke, kita ke pohon. Terus ada sih beberapa kemarin yang udah saya download, tapi ini aja. Sambil nunggu-nunggu downloadnya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk rumputnya sendiri. Ini rumputnya udah bagus banget. Ada settingannya ya. Nanti saya tunjukin untuk settingan rumput. Oke, kita ke material. Terus kalau misalnya kalian mau tambahin rumput ya, di sini ada rumput. Nah, ini kalian bisa pakai ini nih, Grass Island. Ini yang saya pakai pada saat kalian sudah tambahin seperti ini nih ke displacement. Nah, displacement ini ada yang namanya grass ya. Kalian tambahin aja, klik grass di sini. Oke, set. Nah, ini jadi nih. Udah jadi rumput. Terus untuk settingannya kalian bisa kurangin ya. Bisa kurangin rumputnya seperti apa nih. Terus pantulan cahayanya, refleksinya, terus panjang pendeknya dari rumput tersebut kalian bisa kurangin. Ini rocknya ya.
kita kurangin seperti ini. Ya kurang lebih beginilah. Oke. Nah, itu cukup praktis ya, bisa dipakai seperti itu. Terus untuk mana ya tadi, di model. Di model yang tadi sudah kita download, mana ya? Ke atas dulu, nature. Yang sudah kita download tadi ini ya. Ini kayaknya jaringannya kali ya. Makanya 100% tapi nggak ke download. Oke, kita pindah ke yang sudah di download ini, yang masih sudah ada gitu. Nah, kalian tinggal klik aja ini kalau yang sudah di download, dan ini ringan ya, kalian bisa set gitu. Jadi ini ringan banget, terus kalian tinggal tempatin. Oke, untuk menggerakkan objek ini kalian klik aja di sini. Ini ada garis axis ya. Kalian bisa klik gini. Terus kalau mau naik ke atas ya, kalian tinggal klik ke atas seperti ini. Ya. Jadi klik seperti ini, itu warna biru ke atas, terus ke bawah juga warna biru. Terus bisa ke samping. Ya, jadi lebih simpel. Ini hampir sama kayak kita main di Blender. Ya, kalau misalnya kalian pernah pakai Blender, kurang lebih seperti ini cara menggerakkannya gitu. Oke, untuk orbitnya ya, ini kita delete dulu. Untuk orbitnya kalian tahan klik tengah mouse kalian, itu untuk menggerakkan orbit. Oke, untuk menggerakkan jauh dekatnya itu ya kalian pakai kursor ya, kursor di mouse kalian. Nah, seperti ini. Terus untuk apa ya? Untuk menggeser ya, untuk menggeser tampilan dari kamera kalian itu kalian bisa tahan shift terus tahan tengah mouse. Nah, seperti ini. Ya, jadi cukup gampang sih, untuk interface-nya juga lumayan bersahabat gitu. Lumayan gampang. Dan ini hasil yang sudah kita tambah-tambahin tadi gitu. Oke. Terus ada lagi patch tool ini, kalian bisa menggunakan beberapa pohon sekaligus. Nah, itu hampir sama seperti Lumion. Kalian klik di sini ya, seperti tadi yang saya sudah klik. Terus tinggal oke aja gitu. Nih kalian tinggal kasih seperti ini nih. Nih ya. Jadi lebih cepat untuk membuat tuh tinggal digeser-geser aja gitu. Tuh. Terus kalian bisa atur ini. Nah, ininya directionnya ya, dan sebagainya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Hampir sama seperti di Lumion. Bisa sekaligus banyak gitu kita copy objek ya. Terus kalau untuk menghapus ya, ini kalian klik di sini eraser. Nah, ini bisa dihapus. Jadi semua yang kalian sudah pakai tadi itu bisa kalian hapus. Nah, ini bisa kalian hapus juga semua yang ada tadi di sini nih. Nah, ini terus ini yang mana ya tadi, semua itu yang kita sudah pakai. Ini kita hapus dulu gitu. Jadi di sini ya ada eraser. Oke, di sini juga bisa pakai scatter. Nah, scatter ini untuk menambahkan beberapa pohon juga ya, hampir sama. Ini oke, ada 3 pohon, tinggal set gitu. Ini lebih banyak lagi. Nah, jadi kalau tadi itu tinggal kalian tahan, terus kalian drag mouse kalian sesuai arah mouse kalian, itu bakal muncul pohon. Kalau scatter itu hampir sama seperti di V-Ray ya. Kalau misalnya kalian tahu tentang program tambahan scatter di V-Ray, nah itu hampir sama seperti itu. Jadi sekali klik set bisa langsung ada semua gitu. Jadi nggak perlu lagi capek-capek. Nah, ini kalau hapusnya juga nggak ribet. Set dihapus tuh. Jadi langsung kehapus banyak gitu. Jadi kurang lebih seperti ini tutorial dasar dari D5 Render, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Oke, dan selanjutnya kita bakal setting di sini nih HDRI. Nah, HDRI-nya ini kalian bisa pilih-pilih di sini.
klik aja, terus klik di sini ya. Bisa kalian pakai HDRI-nya dan ini bagus-bagus. Coba lihat nih. Bagus-bagus HDRI-nya ya. Terus bisa kalian kostum. Kalau kalian punya HDRI kostum yang biasa kita pakai di V-Ray itu atau biasa kita pakai di mana ya, di render Corona dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa kita pakai juga di sini. Jadi bisa kita fungsikan juga di D5 render ini. HDRI-nya bisa di kostum gitu. Oke, terus untuk settingan awan bisa kita pakai juga di sini. Jadi bisa kita kostum juga buat sendiri gitu, settingan awannya seperti apa dan mount-nya seperti apa nih. Itu perhatikan langitnya ya di sini. Nah, itu yang berubah tuh. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ada anginnya dan lain-lain. Nah, nanti kita bakal lanjut bagaimana cara membuat animasi di sini. Jadi aplikasi ini juga bisa membuat animasi. Oke, kurang lebih segitu dulu ya untuk tutorial dasar dari penggunaan D5 Render ini, karena saya juga belum banyak terlalu paham tentang D5 Render ini. Saya masih harus upgrade skill lagi tentang software ini atau program ini yang saya rasa ini cukup bagus ya, cukup bagus kalau kita pakai dan kita fungsikan untuk merender 3D. Bisa juga kalau misalnya profesi kalian 3D visualizer, kalian bisa belajar aplikasi ini atau program ini. Dan hasilnya itu seperti ini yang sudah saya render sebelumnya ya, biar kalian lihat. Nah, seperti inilah hasil yang sudah saya render atau hasil yang dikeluarkan dari D5 render ini, settingan dasar atau ini adalah settingan pemula ya, pemula banget karena saya masih pemula juga di dalam menggunakan program D5 render ini. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya dan ya kalian bisa komen apakah worth it atau enggak, bagus atau enggaknya. Tentu saja dengan catatan ini adalah hasil pemula atau dasar banget dari beberapa kali pemakaian, mungkin dari 3 kali lah ya, 3 kali saya buka aplikasi ini dan seperti ini hasilnya gitu. Saya nggak tahu kedepannya bakal ke upgrade skill seperti apa tentang D5 render ini atau bagaimana nanti hasilnya kalau kita sudah cukup paham dengan penggunaan dari D5 render ini. Kalau misalnya kalian tertarik untuk menggunakan program ini, kalian bisa pakai karena ini free atau gratis, legal gitu. Oke, thank you untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa support terus channel ini agar saya semakin semangat untuk membagikan pengetahuan seputar arsitek maupun arsitektur dengan cara like, komen, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini. Saya Ardi pamit undur diri. See you di next video berikutnya. Bye guys.